hari ini Mem bisa berjumpa lagi dengan kalian siswa-siswi SD Kristen Ebenezer 1 Manado dari kelas 1 sampai kelas 6. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah siswa. Untuk itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mem undang dengan penuh sukacita dan semangat, semua berdiri dan mari sama-sama kita menyanyi Feliz Navidad. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berikan hari yang baru bagi kami. Saat ini kami akan memulaikan ibadah. Tolong Tuhan pimpin sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak silakan duduk. It's time for us to give our offering. You can give the offering by scanning the QR code on the screen. Let's give the best for God. While giving our offering, let's sing a song, Bersyukur. Anak-anak yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari sama-sama kita siapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam persiapan, mari kita menyanyi The First Noel. When
lagi di hari ini dalam sukacita iman kita dalam bentuk ibadah. Nah, sahabat Kristus, anak-anak sekalian, sebelum kita membaca sebagian kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan cerita bahwa hanya Yesus yang dapat mengampuni dosaku, dosa aku dan dosamu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami semua berdoa, mohon ampun dosa kami dan mohon sertai kami di dalam membaca firman-Mu dan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami semua sampai selesainya ibadah ini. Dan bersamalah dengan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sahabat Kristus, Sarvendi akan membaca dulu satu bagian Alkitab. Lukas, ya, pasalnya yang ke-22. Sarvendi akan baca dari ayat 31 sampai ayat 34. Kemudian akan menyentuhnya sampai kepada kitab Yohanes pasal 21. Firman Tuhan berkata demikian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, sahabat Kristus, judul renungan atau cerita kita hari ini, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosaku. Dosaku itu bukan menunjuk kepada Sarvendi saja, tetapi ku yang lain, yaitu anak-anak sekalian dan orang-orang banyak yang lain juga. Nah, bacaan kita tadi adalah bagian dari percakapan waktu perjamuan malam Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Nah, yang Sarvendi baca tadi adalah Petrus menyangkal Yesus. Nah, 3 kali dia menyangkal. Nah, mari. Pada saat ke-12 murid itu makan bersama-sama dalam perjamuan Paskah bersama dengan Tuhan Yesus, ya, di sebuah ruangan di Yerusalem. Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya bagi Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Yesus tahu ya bahwa dia akan mati di kayu salib. Maka Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya bahwa ada banyak hal-hal yang akan terjadi atas mereka. Nah, Tuhan Yesus meminta kepada para murid-muridnya untuk bisa waspada. Karena apa? Iblis akan menampi mereka. Iblis akan datang, mau bisa menggoda mereka, menghancurkan mereka. Tetapi di dalam bacaan kita tadi, Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan murid-muridnya. Nah, waktu Petrus mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu, ya, di sini dikatakan, apakah Petrus percaya bahwa ia akan jatuh ke dalam dosa, dalam pencobaan, ya? Di dalam ayat 33 tadi jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, pada hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku.
bahwa engkau mengenal aku. Jadi di sini Yesus juga tahu bahwa Petrus akan menyangkal Yesus. Petrus akan berbuat itu. Maka Yesus mengingatkan dia. Nah, sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam hidup kita, ya, ternyata Yesus pada akhirnya dia mati di Bukit Golgota. Tetapi Yesus, Tuhan berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan benar, dia bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari ketiga. Kalau ada orang bilang Yesus cuma 2 hari, salah. Perhitungan orang-orang Yahudi waktu itu mulai jam 6 sore. Ya. Jadi kita ingat. Jadi jam 3 hari Jumat sudah masuk 1 hari, hari Sabtu 1 hari, hari Minggu sudah masuk hari ketiga. Jadi hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan untuk membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati dan dia tidak meninggalkan murid-muridnya, termasuk Petrus yang menyangkali dia 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka selama 40 hari Yesus Tuhan itu menampakkan diri kepada banyak orang, ya, kepada para murid-muridnya. Bahkan di dalam kitab Yohanes pasal 21, di sana Yesus berjumpa dengan Petrus. Ya, ingat, Petrus tahu bahwa orang di pantai itu pasti Tuhan Yesus. Ya, ia melompat ke dalam air anak-anak dan berenang ke tepian, meninggalkan teman-teman Petrus yang di dalam perahu. Ya, mereka membawa ikan tangkapan mereka. Tetapi di tepi danau, sahabat Kristus, di sana sudah ada api, ya, sudah ada roti hangat menunggu mereka. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bawalah beberapa ekor ikan, ya, yang engkau tangkap itu. Kata Yesus, setelah itu marilah sarapan. Nah, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus, para murid menyeret jala mereka, ya, yang berat itu, dan hari itu mereka mendapatkan 153 ekor ikan. Padahal awalnya mereka mengatakan tidak ada ikan sudah 1 malam. Yesus mengatakan, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Mereka tarik, mereka taat kepada Yesus, tebar jala. Mereka berusaha mengangkat jala itu, tidak robek karena di dalamnya ada 153 ekor ikan yang besar. Sehingga perahu lain diminta tolong. Mereka tiba di tepi pantai, Yesus sudah menunggu mereka dengan roti hangat. Dan mereka sarapan bersama Tuhan Yesus. Lihatlah, pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, dia datangi muridnya. Dia datangi Petrus yang menyangkal dia 3 kali. Untuk apa? Yesus sudah memberi pengampunan kepada mereka. Dan Yesus mau ambil mereka, mau terus bersama Yesus untuk beritakan Injil. Jadi sahabat Kristus ingat, Yesus tidak pernah membiarkan kita. Dan hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita, termasuk Petrus. Dan kita belajar kepada Petrus. Petrus yang menyesali, Yesus tidak biarkan dia. Yesus datangi dia dengan kasih-Nya. Yesus menjemput dia. Ya? Yesus mengasihi dia. Yesus mengampuni dia. Nah, pada saat Yesus tahu Petrus masih sedih, Petrus tidak dapat melupakan kesalahannya. Karena 3 kali dia menyangkalinya, ia masih merasa malu karena telah mengecewakan Yesus gurunya. Ia ingin minta maaf kepada Tuhan Yesus. Ya, waktu Yesus menyusuri tepi danau dengan Petrus, dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari apapun? Di dalam kitab Yohanes 21 ayat 15-17. Ya, Petrus jawab kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan,
engkau tahu aku mengasihimu, sahut Petrus. Yesus menanyakan hal yang sama untuk kedua kali sahabat Kristus. Ya. Lalu ketiga kali Petrus, ya, ini seperti dia menyangkali Yesus ketiga kali. Nah, tiap-tiap orang yang bersalah, Yesus sedang menuju kepada dia, kepada kita, dan bertanya kepada kita. Dan tiap kali pula Petrus menjawab kepada Tuhan Yesus bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus yang adalah Tuhannya, yang adalah gurunya. Nah, kemudian pada saat Petrus memberikan jawaban, Yesus kembali memberikan jawaban kepada Petrus. Apa? Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan memiliki tugas besar. Dia bilang kepada Petrus, Petrus, aku ingin engkau memimpin pengikutku. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus yang tadinya menyesal, dia mau minta ampun kepada Tuhan. Justru Tuhan menguatkan dia, menanyakan kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sampai menjawab 2 kali, dan ketiga kali Yesus menguatkan dia. Jawaban Petrus, dan Tuhan Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-domba. Kita belajar dari tokoh Petrus bahwa dia diampuni oleh Tuhan. Waktu dia meninggalkan Tuhan, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ingat, kalaupun kita melakukan dosa, itu tidak meninggalkan Tuhan. Tapi sadarlah pengikut Kristus, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat tertentu, dia selalu datang kepada kita. Bahkan setiap saat dia datang kepada kita. Menghadaplah kepada dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan minta ampun kepada dia. Karena hanya Yesus Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya di bulan Desember. Ya, hanya dia yang datang ke dalam dunia, yang rela menderita, yang rela mati, turun ke dunia orang mati, mengalahkan maut itu, dan janji bangkit hari ketiga, dan menampakkan diri 40 hari lamanya untuk membuktikan dia bangkit. Bahkan kepada Thomas sekalipun yang tidak percaya, akhirnya dia dipercaya. Bahkan kepada orang yang tidak percaya, mengatakan betul dia ini anak Allah. Dia menampakkan diri kepada mereka. Itu membuktikan dia bangkit. Dan dia memberikan kabar sukacita. Gembalakanlah domba-domba. Kita harus memberitakan Injil itu kepada setiap orang. Yesus datang sebagai putra Natal untuk menyelamatkan dunia. Katakan itu kepada orang banyak. Dia datang, lahir di Natal, dan menebus dosa kita semua. Oke? Belajarlah, minta kepada Yesus untuk ampuni dosa kita, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Minta dia, kekuatan kepada dia untuk kita dapat memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar daripada Petrus yang membutuhkan pengampunan daripadamu. Dan kami belajar bahwa Tuhan Yesus yang kami mau rayakan kelahiranmu ke dalam dunia di bulan Desember nanti. Hanya Engkau yang dapat mengampuni kami, memberi kasih, menyelamatkan kami, dan mengingatkan kami untuk memberitakan Injil kebenaran itu. Yesuslah satu-satunya yang dapat mengampuni dosa manusia, supaya memperoleh keselamatan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih. Now we have come to the end of our Friday worship. I invited you all to stand up and let's sing a song every move.
Hey children, it's time for us to close our worship today. Now it's time for us to pray. Everybody please fold your hands, close your eyes, bow your head please. Let us pray. Thank you very much Lord Jesus for your guidance. So we have finished our worship this morning. Lord Jesus, after this we want to continue to do our another activities. Please keep blessed and protect us. This is our prayer. In your holy name we pray. Amen. Demikianlah ibadah kita pada hari ini telah selesai. Mengucapkan banyak terima kasih. Sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.